Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali juga bersama saya Pendeta Romoli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Puji Tuhan saudara, kita boleh memasuki bulan Agustus ini dengan baik dan di dalam penyertaan kasih Tuhan tentunya. Kita telah melewati satu bulan di bulan Juli dan kita akan menjalani hari-hari hidup kita di bulan Agustus ini dan bahkan di bulan-bulan ke depan, di hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Dan tentu di dalam rasa syukur kita harus terus mengingat pesan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita menjalani hari-hari hidup ini. Kita mau belajar di dalam firman Tuhan, biarlah kita dimampukan mengerti firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh memasuki bulan baru ini, yaitu di bulan Agustus, dengan banyak kebaikan Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kami mau pertolongan Tuhan menyertai di dalam kami melakukan segala aktivitas. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu lah satu-satunya sumber kekuatan, sumber hikmat bagi kami untuk dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 1 Agustus 2024 tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak ulaun ni apostel tulu ayat 8. Demikianlah dikatakan. Dungi mani gorhehe ma ibana, jongjong mahuhud mardalan. Dungi bongot ma ibana, rap dohot nasida tu bagas coroi. Mardalan, jalan marinjak-injak, uhud memuji debata. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pernahkah saudara mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang saudara minta di dalam doa? Atau pernahkah saudara mendapatkan sesuatu yang di luar dari jangkauan atau di luar dari ekspektasi kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu banyak sekali peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kita, bukan? Terkadang memang kita sering tidak menyadari Allah sering sekali memberikan di luar dari apa yang kita minta, bahkan melebihi dari ekspektasi kita. Mengapa orang banyak kecewa? Karena dia mengira ketika meminta sesuatu, maka sesuatu itulah yang harus diberikan. Di dalam doa kita, permintaan kita boleh saja langsung dijawab ya, amin, dan Tuhan memberikannya. Tetapi di sisi lain ada jawaban Tuhan di dalam bentuk dan cara yang berbeda. Mungkin yang kita minta itu tidak itulah yang diberikan, tetapi Tuhan menggantikannya dengan sesuatu atau dengan cara yang lain sehingga kita tidak menyadari kalau doa kita sudah diberi atau sudah dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kisah seorang lumpuh, peminta-minta, duduk di pintu gerbang bait Allah. Dan pada waktu itu murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, hendak masuk ke dalam bait Allah, hendak beribadah atau sembahyang. Dan ketika Petrus dan Yohanes melihat seorang pengemis yang lumpuh, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Pada waktu itu tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh si lumpuh ini kecuali hanya meminta-minta. Dan di dalam renungan kita pada hari ini, jika kita membaca dari ayat 1, untuk sampai ke tempat dia meminta-minta pun, dia membutuhkan pertolongan orang lain. Dia telah sakit sejak lahirnya. Jadi kemungkinan untuk sembuh, harapan-harapan untuk sembuh sudah jauh dari dalam pikirannya. Tidak sedikit pun terbersit di dalam pikirannya untuk meminta kesembuhan. Tapi apa yang mau kita lihat saudara-saudara dari kisah ini? Ketika ia duduk di pintu gerbang bait Allah, dia meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk, termasuklah kepada Petrus dan Yohanes. Lalu ketika Petrus dan Yohanes melihat, maka mereka tergeraklah hatinya untuk memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang diperkirakan oleh si lumpuh ini. Sangat jelas di dalam renungan kita pada hari ini, secara khusus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dari sini kita bisa mau melihat bahwasanya Petrus yang tergerak oleh belas kasihan pun, yang diberikan kuasa kepadanya pun, tidak pernah menganggap dia yang melakukannya. Itu karena kuasa dan kemampuannya, tidak. Tetapi di dalam kuasa yang ada padanya, yaitu kuasa Yesus Kristus, orang lumpuh ini diberikan kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita? Kuasa Allah yang bisa memberikan apa yang kita minta, bahkan melebihi daripadanya. Dari kisah ini kita mau melihat bagaimana si lumpuh ini telah mendapatkan lebih dari apa yang dia inginkan. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Dia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, sehingga seluruh rakyat pada waktu itu melihat apa yang terjadi atas orang lumpuh ini dan ikut bersukacita dan memuji Allah. Saudara, ketika kita mendapatkan apa yang telah kita cita-citakan, atau bahkan kita menerima apa yang kita tidak pikirkan sekalipun, tetapi itu semua mendatangkan kebaikan kepada kita, kita belajar untuk terus bersukacita. Bersukacitalah dan terus memuji Tuhan. Bagaimana kita mensyukuri hidup ini adalah anugerah, berkat Tuhan. Dan di dalam berkat Tuhan yang kita terima, kita boleh menjadi saksi Kristus dan membuat semakin banyak orang yang ikut serta memuji dan memuliakan Tuhan. Bersukacitalah dan teruslah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran iman yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk terus bersyukur, memuji-muji Engkau di dalam segala kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Karena Tuhan Maha tahu apa yang kami perlukan. Oleh sebab itu ya Bapa, ajari kami untuk terus meletakkan harapan hidup kami kepadamu. Dan membiarkan kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Sehingga kami terus bersyukur di dalam menjalani kehidupan. Sekalipun banyak kesulitan yang terjadi dalam hidup kami, jangan biarkan kami berhenti untuk terus memuji Engkau. Berhenti untuk berharap dan percaya kepadamu. Dan biarlah kami terus meletakkan harapan-harapan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala pekerjaan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami senantiasa. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan juga berikan kekuatan untuk berpengharapan di dalam kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berduka cita.
dan sedang dalam keadaan sakit. Karena kami percaya Engkau akan memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.